Sebagai yang punya Pusko Budoyo dan mengajak kita semua dari Media Group dan lembaga-lembaga lain, saya kira kepedulian ini yang kita apresiasi dan harapan kami kita punya visi ya, visi kebudayaan ke depan yang sama gitu, dan ada semacam nanti taruhlah kita menghargai keberagaman organisasi budaya yang selama ini telah aktif ya, tanpa berpretensi lebih baik dari satu dengan yang lain, tanpa menghilangkan satu dengan yang lain. Ada semacam forum bagi mereka-mereka yang peduli budaya bangsa ini, dan kekuatan inilah yang menjadi suatu sinergi nanti untuk mengembangkan agenda kebudayaan ke depan, yang tentunya itu agenda itu adalah merupakan domainnya apa itu, mungkin imamnya itu pemerintah yang di bidang kebudayaan siapapun mereka ya, tapi stakeholder budaya ini harapannya bisa berkembang bersama seiring dengan program-program pemerintah. Saya kira itu, dan beliau-beliau yang hadir ini adalah yang termasuk yang komit dan menyambut baik pada acara-acara ini. Silakan. Sebetulnya keberadaan saya di sini saya kira sama, kita semua berada di sini karena kita semua dalam kondisi yang prihatin dengan keadaan Indonesia, terutama masalah kebudayaannya. Jadi berangkatnya adalah bahwa saya melihat bahwa keadaan ini sampai segitu memprihatinkan. Akan tetapi tetap optimis, tetap berpikir positif, tetap mempunyai harapan. Akan tetapi harapan dan pemikirannya optimis dan positif itu tidak akan memberikan kontribusi apa-apa kalau memang kita tidak melakukan konkret juga di bidang yang saya pikir ini merupakan cikal bakal dari pembentukan national character building. Jadi karena saya melihat sekarang ini sebetulnya orang Indonesia ini sedang berada dalam kondisi di persimpangan atau gamang. Mau jadi orang Barat tidak bisa, tapi jadi orang Indonesia tidak bangga. Itulah kenyataan objektif yang saya banyak lihat. Bahkan yang memprihatinkan lagi, saya belakangan ini sering sekali mendengar gitu ya, banyak orang Indonesia yang ingin berimigran dan bukan WNI loh, orang Indonesia. Karena begitu tidak merasa nyamannya, begitu tidak ada kebanggaan lagi, dan tinggal di Indonesia itu tidak memberikan kedamaian lagi. Dan sudah sampai sebegitu parahnya keadaan kita sekarang ini. Nah, kalau saya melihat bahwa itulah juga yang menjadi komitmen kita bersama, saya kira ya. Selalu kita mempermasalahkan anak-anak, contohnya anak-anak sekarang saja tidak ada perhatian terhadap kesenian daerah, kesenian tradisional. Mereka lebih bangga untuk melihat kesenian-kesenian atau produk-produk budaya dari luar ya. Saya kira kesalahannya adalah kepada kita sebagai orang tua karena tidak memberikan informasi yang cukup, tidak memberikan bekal yang cukup, dan tidak membuat memang anak-anak ini mengenal akan keberadaan kita. Nah, yang paling mengkhawatirkan saya adalah bahwa kemana kalau sudah situasi seperti itu, kemana ini arahnya bangsa ini. Saya salah satu orang yang tidak percaya bahwa untuk membangun masa depan yang lebih baik hanya melakukan investasi di bidang ekonomi. Padahal kita semua tahu pelaku ekonomi adalah manusia-manusia yang seperti apa nantinya akan kita lahirkan. Nah, inilah yang ingin membangun manusia Indonesia tanpa memikirkan kebudayaan, keberagaman kita, dan bukan hanya jangankan untuk mengembangkannya atau melestarikannya, mengenal pun sekarang kita tidak lagi mengenal diri kita ini siapa. Sudah hampir saja tercabut dari akarnya kita ini. Saya bisa mengatakan seperti itu. Ditambah lagi dengan krisis setelah rejim dari Orde Baru tiba, lalu krisis, lalu negara-negara maju begitu gencar ya mengimpor ke negara kita
demokrasi dan memaksakan demokrasi ala mereka di dalam kondisi masyarakat kita yang menurut saya pribadi sebetulnya belum siap sama sekali. Melihat dari tingkat pendidikan kita yang masih jauh lagi dari standar yang seharusnya kita bisa capai, karena hanya satu tingkat di atas dari Vietnam. Vietnam baru 10 tahun saya kira lepas dari perang yang berkepanjangan. Tapi kita bayangkan, kita 50 tahun merdeka baru menempati peringkat 1 lebih tinggi daripada Vietnam. Itu dunia pendidikan kita, wajah dunia pendidikan kita. Nah, inilah yang sebetulnya saya kira belum, tidak ada kata terlambat, tapi memang tidak bisa lagi pembicaraan masalah kebudayaan itu hanya dianggap sekedar pada coffee break ya, buat coffee break. Tapi betul-betul harus secara sungguh-sungguh. Ini kita bukan hanya dibicarakan, dipikirkan, dan yang lebih penting lagi adalah langkah konkret apa yang harus kita ambil ke depan. Saya mendengar ada waktu usulan dari teman-teman perlu dibuat sekolah seni budaya khusus. Kita punya IKJ. Ya, menurut saya dengan keterbatasan yang ada di IKJ, sekolahnya udah buruk gitu ya. Tapi dia survive dan melahirkan seniman-seniman yang akhirnya bisa membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Tapi adakah yang memperhatikan IKJ? Memang saya tidak mengatakan bahwa kita perlu dibuat sekolah budaya, tapi apakah dengan luasnya negara kita, jangankan sekolah seni budaya, sekolah yang wajib untuk belajar aja udah mau ambruk. Daerah Purwakarta yang hanya 1,5 jam dari Jakarta, itu anak-anak sekolah yang akhirnya sekolahnya direnovasi oleh Mas Imam Prasojo. Dia tidak lagi, bangku ini sampai berada di luar, di koridor sekolah, karena Ethernet di dalam sekolah itu sudah mau ambruk. Jadi mereka khawatir pada saat proses belajar dan mengajar yang berlangsung itu akan ambruk. Lalu mereka pindah ke koridor sekolah. Sudah pindah di koridor sekolah pun masih pakai payung. Loh, kok di koridor sekolah pakai payung? Saya pikir takut kehujanan, ternyata enggak. Payung itu untuk protection, supaya tidak kejatuhan ke Ethernet. Bayangkan, sebegitulah kondisi kita. Nah, saya kira kenapa sekarang otonomi daerah ini sudah ada. Belajar dari pengalaman saya mengunjungi sekolah-sekolah di Jepang, ada memang hal-hal yang masih tetap harus berpacu pada sentral keputusan pusat. Akan tetapi daerah juga mempunyai otoritas yang besar untuk mengembangkan daerahnya melalui pendidikan, dan tentunya apa yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang wajib, boleh dikatakan ya, setelah bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa-bahasa daerah? Saya melihat di daerah-daerah belum semua sekolah-sekolah yang mewajibkan bahasa daerah menjadi bahasa. Lalu juga kesenian daerahnya. Padahal saya pikir kalau dijadikan sebagai ekstrakurikuler itu sangat sekali efektif untuk mendidik anak-anak kita agar jangankan bangga, mengenal aja terlebih dahulu. Kalau dia sudah mengenal, lalu nanti tumbuh rasa cinta dengan sendirinya. Nah, inilah yang saya kira memang tadi ya Ibu Edi, terima kasih mengingatkan saya. Koordinasi antar departemen itu juga harusnya tidak lagi hanya berpikir untuk kepentingan masing-masing departemen dan kepentingan. Tapi kalau kita sudah bicara dalam skop nasional dan kepentingan masyarakat luas, saya kira harusnya kendala-kendala birokrasi atau kepentingan individu itu harus menjadi nomor 1000 gitu ya. Saya tadi pagi juga baru mendapatkan sudah mendapatkan informasi. Bayangkan niat baik untuk kita duduk bersama-sama membicarakan masalah nasib masa depan kita saja, ini sudah disikapi oleh sikap-sikap yang prejudis.
dianggap wah ini hanya ingin memikirkan budaya Jawa, ini hanya akan mempromosikan budaya Jawa, hanya untuk melestarikan budaya Jawa. Bagaimana sampai tadi ya kita masih sempat bicara saya dengan Pak Lulu dengan Ibu Edi untuk menentukan tanggal kongres kebudayaan aja menjadi masalah. Apa iya kita untuk cari tanggal aja susah, bagaimana membicarakan masalah yang lebih besar lagi. Nah, kenapa juga saya kira saya berada di sini karena saya tetap berpikir positif dengan setiap bahkan yang tadi dikatakan oleh Mas Jajak, seorang dirjen migas memikirkan masalah kebudayaan, ya. Nah ini yang perlu juga diapresiasi. Ya tentunya mudah-mudahan ini juga bisa diapresiasi oleh semua pihak karena jangan sampai pada akhirnya ini merugikan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, yang lebih mendasar. Karena saya kira hanya mengandalkan pemerintah saja tidak mungkin dengan persoalan yang sekarang begitu kompleks dan begitu besar kita hadapi. Jadi partisipasi masyarakat, setiap komponen masyarakat untuk secara konkret ya memikirkan dan juga membantu di dalam proses arah kemana ini bangsa dan negara ini khususnya melalui kebudayaan ini akan ada ya, karena saya kira inilah yang terpenting yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa terlibat lagi dalam sarasehan ini dan sore saya masih harus kembali untuk mengisi juga acara ini. Dan selamat bersarasehan, mudah-mudahan betul-betul apa yang niat baik dan usaha baik sekecil apapun yang memang sudah kita lakukan ini akan bermanfaat dan menjadi barokah, menjadi amal ibadah buat kita semua dunia dan akhirat kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu itu tidak gampang, apalagi kalau kita melihat Indonesia itu terdiri warisan budayanya terdiri dari sekian banyak suku bangsa, ratusan suku bangsa, masing-masing punya kekhasan kebudayaannya. Mana yang akan ditonjolkan dulu? Sudah tentu semua harus ditonjolkan, diperkenalkan pada khalayaknya sendiri. Jangan sampai kebablasan sekarang ini para kaum muda menjadi tidak kenal lagi terhadap khasanah budaya tradisinya, termasuk juga tidak kenal terhadap khasanah budaya modern yang serius yang dihasilkan oleh seniman-seniman besar ya. Kalau film Ismail Ismail, kalau di sastra Khairul Anwar, di Dharma dan sebagainya, tapi lebih suka yang second pop gitu ya. Nah, ini semua membutuhkan upaya. Dan kalau di lahan industri budaya itu berarti semua memerlukan upaya penciptaan pasar, rekayasa pasar supaya orang butuh kepada sajian yang isinya adalah kebudayaan Indonesia. Dan itu tentu tidak mudah, karena yang saya dengar saja di dalam industri sinetron misalnya yang dipegang oleh industriawan di bidang sinetron ini adalah bikinlah sinetron yang rendah mutunya, karena yang rendah mutunya cepat laku dan yang perlu kan lakunya itu. Bayangkan sulitnya medan pada saat ini. Jadi marilah kalau kita semua bahu-membahu untuk menghadapi keadaan yang menurut saya gawat ini, maka saya yakin kita bisa berhasil. Tapi yaitu harus tuntas, harus betul-betul dengan semangat keras, dan di sana sini tentu membutuhkan backup dana yang cukup. Karena untuk membuat orang kenal pada khasanah budaya tradisi tertentu yang klasik misalnya, itu kan perlu upaya yang tidak sedikit. Dan untuk upaya itu untuk bayar keahlian, untuk bayar keunggulan di dalam mengungkapkan karya seni, ya, dan untuk memproduksinya sendiri. Jadi memproduksinya sendiri dan nanti harus berhadapan dengan produk-produk murah yang maaf kalau saya harus mengatakan murahan tetapi laku itu. Jadi inilah saya kira tantangan kita yang terbesar. Dan
menanamkan minat kaum muda kepada musik tradisi Indonesia. Jadi kami dari waktu ke waktu intinya setahun 2 kali mengadakan konser angkutan budaya Indonesia. Yang pertama telah diselenggarakan di Gedung Kesenian bulan Agustus tahun yang lalu, yang kedua baru beberapa bulan yang lalu di LRI, dan itu disiarkan langsung oleh LRI, jadi kami mendapatkan kerjasama yang sangat baik dari LRI. Mudah-mudahan apa yang usaha kecil yang kami lakukan ini mendapat sambutan besar dari khalayak sehingga menjadi cita-cita kami saya untuk membuat anak muda yang keren kalau nggak main musik tradisi itu menjadi kenyataan. Segera mungkin saya Pak Nus, saya dari tempat. Silakan Pak Nus untuk memberikan juga pandangan. Jawabannya adalah ya. Saya hari ini betul-betul merasa gembira, merasa bahagia karena tanggal 5 Juli 2007 diperingati sebagai hari mengenang Kongres Kebudayaan pertama. Kemudian saya melihat juga bahwa ini tahun 18 ini berada tepat di tengah-tengah antara dua peristiwa penting, 1908 dan 1928. Jadi tumbuhnya kesadaran berbangsa tahun 1908, tumbuhnya kesadaran tentang nasib kebudayaan ke depan 1918, kulminasinya diikrarkan tahun 28 dalam bentuk Sumpah Pemuda, yang salah satu karena dikatakan atau 3 dari sumpah itu sebenarnya ada 6 sumpah, tapi yang sering disebut dengan 3 sumpah kira-kira, yaitu kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ini satu perjalanan pola pikir yang menurut saya seperti benang merah antara tahun atau peristiwa bersejarah 08, 1918, 26, dan kemudian puncaknya tentu proklamasi 17 Agustus 45 yang tentu saja itu merupakan satu istilahnya de facto dan de jure bangsa dan negara Indonesia itu lahir. Nah, bicara tentang tadi disinggung kondisi bangsa sekarang, menurut hemat saya memang sebenarnya landasan atau pola pikir bagaimana kita hidup dalam satu bangsa yang multi etnik itu sudah dibahas ketika Kongres 1918. Jadi perubahan dari kebudayaan Jawa kemudian diperluas menjadi kebudayaan Sunda, Madura dan Bali, itu mencerminkan bahwa para pendiri bangsa itu tidak hanya berpikir tentang kebudayaan Jawa saja. Pemikiran tentang membahas dalam suatu forum kongres untuk kebudayaan masa depan itu di situ menurut hemat saya merupakan satu peristiwa yang penting. Di samping ketokohan Mangkunegoro yang saya kira kalau diuraikan akan panjang karena beliau tidak hanya berjasa dalam menggagas kongres kebudayaan tadi, tetapi juga pada bidang-bidang yang lain. Nah, kira-kira perlu nggak ada semacam hari kebudayaan? Saya coba cari-cari negara lain itu punya apa enggak, gitu, apa tidak. Gitu. Ternyata banyak juga. Di samping UNESCO sendiri itu juga menetapkan beberapa hari yang dikategorikan sebagai hari kebudayaan. UNESCO secara khusus memang menetapkan mengenai apa yang disebut dengan World Cultural Day. Itu tanggal 23 Mei. Jadi setiap tanggal 23 Mei itu oleh UNESCO ditetapkan sebagai hari kebudayaan. Ya, terima kasih Pak Nunus, karena nanti itu akan panjang lebar diuraikan Pak Nunus dalam secara sehat.
ini bocorannya dulu. Ya, nanti akan lebih panjang lebar dalam saya kira Pak Reni, pertanyaannya juga sama. Pak Reni sebagai tokoh perbankan juga apa ini kaitannya? Jadi saya kira kebudayaan itu milik kita semua. Kita tentu justru harus berterima kasih kepada siapapun figur-figur yang punya concern dan kepedulian terhadap nasib kebudayaan yang dikatakan Mbak Christine tadi berada di persimpangan jalan. Sebelum saya bicara hal-hal lain, saya ingin bicara atau menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pak Lulu tadi, dan kemudian ini tadi juga Pak Nunus bicara mengenai Hari Kebudayaan. Kalau Pak Nunus mengatakan bahwa hari ini beliau merasa gembira, saya gembira dan sedih. Gembira mengenai hal yang dikemukakan oleh Pak Nunus tadi, saya ikut bergembira. Tapi saya merasa sedih, dan sedih itu sejak tadi malam ketika saya dengar dari Pak Lulu bahwa Menteri Kebudayaan kita tidak menyetujui tanggal 5 Juli sebagai Hari Kebudayaan. Sedih banget saya. Alasannya katanya karena pada tanggal 5 Juli 1918 itu merupakan Hari Kebudayaan Budaya Jawa, atau kongresnya Kongres Kebudayaan Jawa. Perkara ini tadi bukan menterinya yang tidak menyampaikan, yang tidak setuju, tapi ada yang menyampaikan. Ya kok setuju menterinya sama bisian seperti itu? Kan berarti menteri ini tidak punya pendirian. Pemimpin apa? Saya minta maaf lah. Saya katakan pemimpin apa? Saya sebagai rakyat ini boleh dong mengkritik yang mengatur kita. Saya merasakan juga. Saya mengatakan tidak ada pendirian kalau begitu. Kalau demikiannya halnya, maka Budi Utomo tahun 1908 itu juga harus ditolak dong. Ya, nah itu karena apa? Pada waktu itu orang-orang Jawa. Kalau menurut saya tanggal 5 Juli 1918 itu embryo. Dan itu merupakan pengembangan seperti juga ditulis di sini dari pemikiran-pemikiran lahir dari derivatif lah dari 1908 Budi Utomo itu. Nah ini kemudian kan dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Itu kalau sudah Sumpah Pemuda kan berarti segala yong itu ya kumpul jadi satu, lalu bertekad, oke, Indonesia. Saya melihat bahwa kelanjutan dari Sumpah Pemuda tahun 1928 itu adalah Sumpah Indonesia. Kapan itu Sumpah Indonesia? Sumpah Indonesia itu adalah tanggal 17 Agustus 1945. Itu Sumpah Indonesia. Jadi artinya bukan para pemudanya saja, tetapi juga semua mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, pemuda, semuanya lah. Itu Sumpah Indonesia. Cuma namanya tidak Sumpah Indonesia, tetapi Sumpah Indonesia. Isinya apa Sumpah Indonesia itu? Sumpah Indonesia itu isinya adalah mukadimah Undang-Undang Dasar. Saya minta maaf karena background saya juga seorang ahli hukum. Jadi saya juga lalu menyinggung yang bila ada aspek hukum, dan hukum bagaimanapun juga merupakan bagian dari kebudayaan, salah satu unsur dari kebudayaan. Nah, rasanya kalau kita ini makin lama makin meninggalkan Sumpah Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Makin lama makin jauh. Jadi kalau kita itu lalu tidak punya hari budaya, hari kebudayaan, apalah namanya, saya merasa apa pantas kita menyebutkan diri kita bangsa yang berbudaya. Saya tidak tahu lah tanggal berapa lah mau dikatakan sebagai
Hari Budaya. Seandainya sebelum tahun 1918 ada kongres yang kebetulan kongres itu adalah budaya Bali, silakan. Itu kita terima. Oh, kita menerima pada waktu Sumpah Pemuda bahasa Melayu, bahasa kecil di antara begitu banyak bahasa-bahasa di Indonesia, kecil dibandingkan dengan bahasa Jawa, diterima oleh kita sebagai bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini apakah masih bisa dikatakan bangsa yang masih punya budaya? Kenapa saya ngomong ini? Saya pikir kok kita itu sekarang itu tinggal mempunyai sisa-sisa budaya. Rasanya kok begitu. Kita lihat saja lah misalnya di generasi muda. Di generasi muda ini tidak ada minatnya terhadap kesenian, mau belajar apa? Belajar menari. Ya kalau dia orang Jawa menari Jawa, kalau dia orang Minang menari Minang, kalau dia orang mana lagi lah? Kalimantan dia belajar tari mandong misalnya gitu. Tidak ada itu. Saya khawatir bahwa suatu saat kita itu betul-betul tidak berbudaya, ya, budaya dalam pengertian sempit adalah kesenian, ya, salah satu aspek dari kesenian. Ini saya melihatnya akan seperti itu. Oleh karena itu saya gembira sekali dan segera kemudian saya menggabung sama Pak Lulut sama Bu Lis Ngaso untuk mengembangkan Puspo Budoyo, dan kemudian saya mencoba untuk mengumpulkan yang lain-lain. Akhirnya Bu Edi juga tampil main ketoprak bersama saya. Tinggal tunggu mainnya saja kapan, tapi nanti malam kita ada ketoprakan lagi. Kebetulan Pak Lulut sama saya juga ikut main. Nah, ini saya khawatir bahwa kita lama-lama menjadi bangsa yang sudah nggak berbudaya lagi, ya. Nah, saya khawatir bahwa suatu kali kita itu justru belajar dari orang asing mengenai kebudayaan. Kita lihat aja bahasa. Saya itu sangat sedih kalau saya itu harus mengoreksi konsep surat, ya, dari pegawai-pegawai saya. Bahasa Indonesia dakwah. Jadi tidak heran kalau ada yang mengatakan suatu saat orang Indonesia belajar bahasa Indonesia dari Australia. Saya bertanya tentang jati diri Indonesia atau budaya Indonesia. Mungkin akan tidak adil jika saya membandingkan dengan pengalaman hidup saya 3 tahun di Perancis dengan kebudayaan Indonesia. Setahu saya di Perancis ada namanya les socle commun, atau namanya nilai-nilai kebersamaan yang mengidentifikasi budaya Perancis itu apa. Ini menyambung perdebatan yang tadi dilontarkan oleh Mbak Christine Hakim tentang sekolah budaya. Kalau di Perancis, berdasarkan pengamatan saya, budaya itu ada sekolah-sekolah budaya École des Arts atau École Conservatoire, tapi ada juga budaya-budaya Perancis secara general yang tadi gabungan socle commun itu diajarkan di tingkat SD sampai tingkat SMP. Terus kedua, dari mulai SD mereka dibiasakan membaca literatur Perancis. Dari kemampuan mereka membaca sastra itu mereka punya banyak vocabulary. Kemudian ketiga itu mereka diajarkan bagaimana berretorika. Apakah di Indonesia juga diajarkan seperti itu? Seperti tadi Mbak Christine hanya menyebut mengkaji, tapi tadi saudara yang dari Akademi tadi kan contoh soal bahwa konservatori Karawitan itu sudah lama sekali, tahun 50-an kita mulai pindah ibu kota di Jakarta itu, lalu Republik Indonesia membangun, termasuk membangun sarana persekolahan termasuk di bidang kesenian saat itu juga gitu. Dan
istilah karawitan ini juga istilah yang memang berasal dari Jawa tetapi dipakai sebagai payung, istilah payung, istilah generik untuk menamakan segala bentuk musik tradisi. Oleh karena itu ada Konservatori Karawitan, Akademi Seni Karawitan di Padang Panjang yang fokusnya pada musik Minang, ada Konservatori Karawitan di Makassar yang fokusnya pada musik Bugis Makassar gitu ya. Jadi oleh karena itu ini pertanyaan jalan kenapa kami bikin kelompok Karawitan Muda Indonesia. Maksudnya bukan Jawa tetapi segala musik tradisi Indonesia, dan pada konser-konsernya juga diperkirakan ada Batak, ada Sasando dan sebagainya. Nah, jadi marilah kita lebih mungkin apakah informasi dari Departemen Pendidikan yang kurang gitu ya, sehingga khalayak ramai itu tidak tahu bahwa sudah banyak sekolah di bidang kesenian sebetulnya. Hanya memang mengalami perubahan yang berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional gitu. Misalnya kalau tadinya Konservatori Karawitan itu 70% adalah praktek, tetapi kemudian kan ada rembukan nasional yang mensyaratkan suatu persyaratan pengetahuan minimum untuk suatu sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan harus masuknya misalnya bahasa Inggris dan sebagainya. Dan memang juga kemudian kan konservatori ini lalu dimasukkan ke dalam kotak genre yang namanya sekolah menengah kejuruan. Ini juga satu di sana sini ada kendalanya gitu, karena jam-jam untuk praktek itu seringkali harus selalu berkurang dengan pemahaman mengenai kejuruan secara umum. Lalu jati dirinya memang tidak kelihatan karena sekolah menengah kejuruan ini ada kejuruan apa saja, distrik, ada kejuruan karawitan, ada kejuruan tari dan sebagainya, ada konservatori tari. Seniman-seniman yang menampak di jalur tradisi seperti karawitan Jawa, Bali atau pedalangan dan sebagainya, komposer yang besar juga lahir dari sana. Jadi seorang Rahayu Supanda itu komposer seni musik kontemporer yang sudah mendunia misalnya. Jadi cuman kita itu kurang informasi saya kira ya, kita kurang saling memberitahukan ini. Nah, kemudian kalau Anda tanya jadi diri kebudayaan Indonesia itu apa? Ini sama dengan Pak Edi Setia ya, namanya sama saya ya. Itu saya juga agak pegel terhadap ucapan-ucapan seperti Bapak itu tadi ya, selalu mengatakan kebudayaan Indonesia kan belum ada. Nah, Anda tuh pakai bahasa apa sih kalau bicara bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia adalah salah satu bagian dari kebudayaan nasional Indonesia gitu ya. Dan kalau mau tahu berdebat lebih jauh, nanti jam 1 sidang pertama saya topiknya sudah bicara soal itu Pak. Jadi kita bisa debat lebih jauh. Tetapi intinya saya tidak setuju kalau dikatakan kebudayaan nasional Indonesia tidak ada. Jelas ada. Ada bahasa yang paling jelas. Ada Pancasila yang menjadi acuan nilai kita. Dan ada sejumlah sistem. Sastra Indonesia modern, seni rupa Indonesia modern itu tidak bisa dikembalikan ke suku-suku bangsa, mereka langsung menjadi khasanah Indonesia gitu. Dan nanti aja kita berdebat lebih banyak. Terus kemudian, jadi kebudayaan nasional Indonesia itu ada, meskipun adanya ini di dalam proses gitu, ya. Tentu itu boleh berkembang terus, bisa berkembang terus, kita bisa berkembang dengan menyerap dari luar, tapi juga kita bisa berkembang dengan menyerap dari khasanah budaya-budaya etnik suku-suku bangsa yang ada di Indonesia sendiri. Di situlah dinamikanya. Kalau tadi bicara tentang jati diri yang mana, secara nasional, karena Indonesia baru lahir, maka